Pertemuan ke-10, Stres dan Konflik. Bagian 1, Manajemen Stres. A. Pengertian stres. Stres adalah reaksi fisik dan emosional individu terhadap tuntutan atau tekanan dari lingkungan yang dianggap melebihi kemampuan dirinya untuk mengatasinya. Menurut Robbins, 2001, stres adalah kondisi dinamis di mana individu dihadapkan pada peluang, kendala, atau tuntutan yang berkaitan dengan apa yang diinginkan, dan hasilnya dirasakan tidak pasti, namun penting. Menurut Hans Selye, stres adalah respons non-spesifik tubuh terhadap segala tuntutan perubahan. B. Sumber potensi stres dan kondisi individu. 1. Sumber potensi stres dalam organisasi, tuntutan pekerjaan, beban kerja berlebihan, peran yang tidak jelas, konflik peran dan ambiguitas, lingkungan kerja yang buruk, ketidakamanan kerja, hubungan interpersonal yang buruk. 2. Faktor individu yang mempengaruhi stres, kepribadian, harapan pribadi, gaya hidup, kondisi kesehatan, serta dukungan sosial. C. Dampak stres. 1. Dampak fisiologis. Sakit kepala, hipertensi, gangguan tidur, kelelahan kronis. 2. Dampak psikologis. Kecemasan, depresi, frustasi, rendahnya konsentrasi. 3. Dampak perilaku, menurunnya produktivitas, absensi meningkat, konflik meningkat, turnover karyawan tinggi. D. Mengelola stres. 1. Pendekatan, organisasi, perjelas peran dan ekspektasi kerja, perbaiki komunikasi, program kesejahteraan karyawan, pelatihan manajemen waktu. 2. Pendekatan individu, olahraga, teratur, relaksasi dan meditasi, manajemen waktu pribadi, konseling atau terapi. E. Tindakan mengurangi stres, teknik pernapasan dan meditasi, membangun jaringan sosial positif, menetapkan prioritas pekerjaan, istirahat, dan rekreasi. Menghindari gaya hidup tidak sehat seperti rokok, alkohol, dan begadang. Bagian kedua, manajemen konflik. A. Pengertian konflik. Konflik adalah situasi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan, nilai, atau kepentingan yang bertentangan satu sama lain sehingga menyebabkan ketegangan atau pertentangan. Menurut Robbins, konflik adalah proses yang dimulai ketika seseorang merasa bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian dirinya. B. Pandangan tentang konflik. 1. Pandangan tradisional, konflik adalah sesuatu yang negatif, berbahaya, dan harus dihindari. Kedua, pandangan hubungan manusia. Konflik adalah sesuatu yang alamiah dan tak terhindarkan dalam kelompok. Ketiga, pandangan interaksionis. Konflik dianggap perlu untuk mendorong perubahan, inovasi, dan dinamika organisasi. C. Proses terjadinya konflik. 1. Potensi konflik. Perbedaan tujuan, komunikasi buruk. 2. Kesadaran konflik. Pihak mulai menyadari adanya ketegangan. 3. Niat masing-masing mulai memutuskan pendekatan, menghindar, bertahan, menyerang. 4. Perilaku konflik. Munculnya pertentangan nyata, verbal atau fisik. 5. Hasil konflik dapat destruktif merusak atau konstruktif membangun. D. Manajemen konflik. 1. Strategi mengelola konflik. Menghindari, avoiding, tidak menghadapi konflik. Biasanya bersifat sementara. Mengakomodasi, accommodating, mengorbankan kepentingan sendiri demi pihak lain, berkompetisi, competing, bertahan dengan posisi sendiri tanpa kompromi. Berkompromi, compromising. Mencapai kesepakatan dengan jalan tengah. Kolaborasi, collaborating. Mencari solusi, win-win, dengan keterbukaan dan empati. Kedua langkah-langkah manajemen konflik efektif. Identifikasi sumber konflik, komunikasikan secara terbuka dan asertif.
Dengarkan secara aktif semua pihak. Fokus pada solusi, bukan pada kesalahan. Libatkan pihak ketiga, mediasi, bila perlu. Studi kasus. Studi kasus 1. Stres di tempat kerja, kasus karyawan di Amazon. Latar belakang, Amazon, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, pernah menjadi sorotan karena tekanan kerja yang sangat tinggi di pusat-pusat distribusinya warehouse. Situasi: beberapa mantan karyawan melaporkan bahwa mereka harus bekerja dalam ritme yang sangat cepat dengan target tinggi yang hampir tidak realistis. Mereka dimonitor oleh sistem pelacakan waktu dan penalti jika terlalu lama di kamar mandi atau jika dianggap tidak produktif. Hal ini menimbulkan stres psikologis dan fisik. Dampak: tingkat kelelahan tinggi, burnout, gangguan kesehatan, baik mental maupun fisik. Turnover karyawan meningkat. Beberapa pekerja mengalami kecemasan dan bahkan depresi ringan. Tindakan atau manajemen, Amazon kemudian memperkenalkan beberapa program pelatihan kesehatan mental, sistem break yang lebih fleksibel, aplikasi wellness untuk karyawan, namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan publik. Studi kasus 2. Konflik lintas budaya, proyek tim multinasional di Shell. Latar belakang: sebuah tim proyek global Shell terdiri dari anggota dari Belanda, Nigeria, India, dan Inggris. Tim ini ditugaskan untuk mengembangkan sistem pemantauan energi lintas negara. Situasi, konflik, mulai muncul karena perbedaan gaya komunikasi langsung versus tidak langsung, perbedaan nilai-nilai kerja waktu, hierarki, kepemimpinan, ketidakjelasan wewenang dan peran. Dampak: komunikasi tersendat, penundaan proyek, ketegangan interpersonal, dalam rapat munculnya friksi budaya, manajemen konflik, manajer proyek, kemudian menyelenggarakan pelatihan cross-cultural awareness, menyusun kembali peran secara jelas, menetapkan aturan, kerja tim-tim charter, mendorong sesi reflektif mingguan, dan one-on-one coaching. Hasil konflik dapat dikelola, kerjasama membaik, dan proyek akhirnya selesai dengan hasil memuaskan. Sampai berjumpa kembali, selalu sehat, tetap semangat.